Shalom anak-anak sekolah minggu sekalian. Pada hari ini, di hari memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus di hari Jumat Agung, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Dilipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada hari ini, tertulis dalam Injil Yohanes 18 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Yesus ditangkap. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena mereka sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, melentakkannya kepada hamba imam besar, dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini, hari memperingati kematian Yesus. Kalau Amang tanya, Yesus mati disalibkan di Golgota untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa manusia, untuk menebus dosa Amang, dosa adik-adik sekolah minggu, dosa teman-temannya, dosa orang tuanya, dosa bapak ibu gurunya, guru sekolah minggunya, untuk menebus dosa kita semua. Ya, jadi pada hari ini kita memperingati, kita mengingat bahwasannya Yesus mati disalibkan di Golgota untuk menebus dosa-dosa kita semua. Dan pada hari ini, firman Tuhan menceritakan pada bagian ketika Yesus ditangkap. Sekarang Abang mau tanya nih, biasanya kalau polisi menangkap orang baik atau orang jahat? Ya, kalau adik-adik lihat ya di televisi, melalui handphone atau secara langsung, tentu yang ditangkap polisi ini adalah orang-orang yang melakukan perbuatan jahat. Misalnya mencuri, apalagi menjamret, ya, apalagi
melakukan hal-hal yang tidak baik kepada orang lain, yang merugikan orang lain, dan sebagainya. Jadi pada saat ini, loh, Yesus kok ditangkap? Apa yang dia lakukan? Perbuatan jahat apa yang dia lakukan sehingga dia ditangkap? Ya, Yesus tidak melakukan satu kejahatan apapun. Yesus tidak mencuri, Yesus tidak mengambil milik orang lain, tetapi proses penangkapan Yesus, penderitaan Yesus sampai mati di kayu salib, ini adalah sebuah rangkaian proses keselamatan yang Tuhan tunjukkan kepada manusia. Memang sangat sulit dipahami ini adik-adik sekolah minggu ya. Bagaimana sih abang ini? Kenapa sih orang baik yang menyembuhkan orang sakit, yang mengabarkan berita tentang sukacita kerajaan Allah ditangkap? Ya, kita sulit memahami ini, tetapi kita harus mengimani. Ya, Yesus ditangkap, Yesus menderita, Yesus mati di kayu salib adalah untuk menebus dosa-dosa manusia. Ya, jadi pada saat ini adik-adik sekolah minggu tahu tidak? Pada waktu itu Yesus berkumpul dengan murid-muridnya di suatu taman. Ya. Kemudian ada seorang muridnya yang mengkhianati dia. Siapa namanya? Ada yang tahu? Siapa nama murid yang mengkhianati Yesus? Namanya adalah Judas Iskariot. Judas Iskariot datang. Dia membawa tentara. Dia membawa pengawal-pengawal bait suci untuk bertemu dan menangkap Yesus. Pada saat itu mereka bertanya, siapa di sini Yesus, orang Nazaret? Kemudian Yesus menjawab, akulah dia. Ya, akulah dia. Kenapa Yesus berani menjawab ya? Kenapa dia tidak sembunyi saja? Kenapa dia tidak lari saja? Kenapa murid-muridnya yang lain tidak membela Yesus? Karena Yesus tahu dia akan ditangkap, dia akan menderita, dia akan disalibkan. Seperti yang abang bilang tadi, ini semua sudah difirmankan mulai dari perjanjian lama bahwa seorang anak manusia harus menderita dan mati disalibkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Ya. Yesus berkata, akulah dia. Dia tidak takut. Yesus tidak takut pada waktu itu. Dia malahan, adik-adik sekolah minggu ya, murid-muridnya di sini ya mengelilingi Yesus. Yesus mengatakan kepada para tentara, para pengawal bait suci, dia mengatakan demikian. Akulah dia. Tetapi biarkanlah murid-muridku ini pergi. Biarkanlah mereka pergi. Jangan sentuh mereka, jangan ganggu mereka. Ya. Ini menunjukkan apa? Tuhan ini, Yesus, mengasihi orang-orang yang ada bersama dengan dia. Jadi sebelumnya adik-adik sekolah minggu, kalau adik-adik sekolah minggu nanti baca di rumah, di Yohanes 17, ini adalah doa Yesus. Ini adalah permintaan Yesus. Dan ini adalah janji Yesus bahwa dia akan menjaga, bahwa dia akan memelihara, bahwa dia akan melindungi orang-orang yang ada bersama dengan dia. Ini adalah bentuk kasih Yesus. Sekarang, abang mau tanya, adik-adik sekolah minggu ini ada nggak bersama-sama dengan Yesus? Ya, seperti yang Yesus tadi katakan, akulah dia, tangkaplah aku, biarkanlah mereka ini pergi. Ya,
biarkanlah mereka ini pergi, akulah yang kamu cari. Yesus menjaga, Yesus melindungi, Yesus menyelamatkan orang-orang yang bersama-sama dengan Dia. Jadi anak sekolah minggu pada hari ini, kita harus bersyukur. Kita juga adalah orang-orang yang bersama-sama dengan Yesus. Kita harus bersyukur. Yang seharusnya ditangkap itu adalah kita. Kenapa? Siapa yang di sini yang suka berbohong? Angkat tangannya. Siapa di sini yang suka mencuri? Siapa di sini yang suka melawan orang tuanya? Siapa di sini yang suka bolos atau tidak ke gereja? Yang bersalah itu kita. Yang mencuri itu saya. Yang berbohong itu saya. Yang melawan orang tua itu saya. Kalau saya salah, kalau saya berdosa, seharusnya sayalah yang dihukum. Adik-adik sekolah minggu lah yang dihukum. Tetapi kita lihat, firman Tuhan menunjukkan melalui rangkaian keselamatan yang Tuhan tunjukkan melalui Yesus. Ya, Yesus mengganti posisi kita yang seharusnya kita yang dihukum, jadi Yesus yang dihukum, ditangkap, mati dan disalibkan. Jadi adik-adik sekolah minggu, kita harus menjaga diri kita di hari yang akan datang. Ya. Jangan sia-siakan pengorbanan Yesus. Ya. Jangan sia-siakan kasih Yesus yang sudah Yesus tunjukkan untuk menjaga kita, untuk menyelamatkan kita, untuk melindungi kita dan menjaga kita. Jadi kalau selama ini adik-adik sekolah minggu lupa, adik-adik sekolah minggu itu sering melakukan hal-hal yang tidak baik, jangan diulangi lagi. Ya, jangan diulangi lagi. Karena apa? Karena kita semua ini adalah orang-orang yang dikasih oleh Yesus, yang diselamatkan olehnya. Jadi sebagai tanda ucapan syukur dan terima kasih kita, karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah ditebus, kita harus memperbaiki kehidupan kita, melakukan hal-hal yang baik kepada sesama, kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan kita. Amin. Tuhan memberkati.